diketahui nilai X sama dengan 1/16 dan nilai Y adalah 16%. Kita diminta menentukan hubungan dari X dan Y. 16% di sini bisa kita tuliskan dengan 16/100. Kalau disederhanakan dengan membagi 4 dan dibagi 4 juga, hasilnya adalah 4/25. Cara paling gampang untuk menentukan atau membandingkan bilangan itu adalah dengan menyamakan penyebut. Jadi kita perlu menyamakan penyebut dari X ini dan Y ini. Kita lihat, X ini sama dengan 1/16. Kita samakan penyebutnya dengan 25, atau pecahan yang satunya, berarti kita kalikan dengan 25/25. Hasilnya adalah 25/16 kali 25. Kemudian yang Y itu adalah 4/25. Agar sama penyebutnya dengan ini, maka perlu dikalikan dengan 16/16. Ini sama dengan 64/16 kali 25. Kalau dilihat di sini, penyebutnya adalah sama dengan ini. Tapi pembilangnya punyanya Y lebih besar dari punya X. Jadi bisa disimpulkan bahwa X kurang dari Y. Seperti itu. Jadi yang benar adalah yang B. Berikutnya diketahui bahwa sebuah segitiga memiliki sudut X, 2X, dan 3X. Jadi kalau saya gambar segitiga, ini adalah X, ini adalah 2X, dan ini adalah 3X. Nah, kita perlu mencari tahu nilai X itu berapa. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi ini kalau dijumlahkan adalah X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180 derajat. Ini kalau dijumlahkan adalah 1 tambah 2 tambah 3, 6X sama dengan 180 derajat. Jadi X besarnya adalah 30 derajat. Kemudian yang Y adalah setengah dari sudut persegi panjang. Persegi panjang, semua sudutnya adalah siku-siku. Jadi Y adalah setengah dari sudut persegi panjang. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Jadi Y nilainya adalah setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Dari sini diperoleh hubungan bahwa X itu nilainya kurang dari Y. Jadi X kurang dari Y. Jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya diketahui bahwa P lebih besar dari 0. Artinya dia adalah bilangan positif. Sedangkan Q itu kurang dari 0. Artinya dia adalah bilangan negatif. Kemudian diketahui bahwa X itu sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat dan Y nilainya adalah P plus Q kuadrat. Kita diminta menentukan hubungan X dan Y. Pertama kita jabarkan Y dulu. Y sama dengan P plus Q kuadrat. Ini sama aja dengan P plus Q dikalikan dengan P plus Q. Perkalian aljabar biasa diperoleh P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. P kuadrat sama Q kuadrat saya kumpulkan jadinya P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Ini nilainya sama dengan X. Jadi ini bisa dituliskan menjadi X ditambah 2PQ. Sekarang perhatikan bahwa PQ itu nilainya kurang dari 0. Karena P-nya positif, Q-nya negatif, jadi kalau dikalikan negatif. Jadi PQ kurang dari 0. Bilangan negatif dikalikan dengan 2, dia akan tetap negatif. Jadi ini adalah kurang dari 0. X ditambahkan sesuatu yang kurang dari 0, maka nilainya kurang dari X sendiri. Jadi, diperoleh bahwa Y kurang dari X, atau ini sama saja dengan X lebih besar dari
Y. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan perbandingan dari dua bilangan pecahan, yaitu 3/5 dan 5/7. Cara paling mudah untuk menentukan perbandingan adalah dengan membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Jadi perbandingan di sini nilainya adalah bilangan pertama 3/5 dibagi dengan 5/7. Sama dengan ketika bentuk pembagian ini diubah menjadi perkalian, 3/5 dikali dengan penyebutnya dibalik, 7/5. Kalau dikalikan menjadi 21/25. Jadi, perbandingan dua bilangan tadi adalah ini, 21 dibanding 25. Jawabannya yang benar adalah yang D. Berikutnya diketahui bentuk aljabar seperti ini. Dan dari kelima pilihan ini semuanya sama dengan bentuk ini, kecuali ada satu. Kita diminta manakah yang tidak sama dengan bentuk aljabar ini. Kita jabarkan bentuk ini, W dikali X plus Y plus Z, itu dengan menggunakan sifat distributif berarti W-nya dikalikan ke semua entry di dalamnya. Berarti W kali X adalah WX, ditambah dengan W kali Y, WY, ditambah W kali Z, WZ. Jadi nanti kita harus menentukan yang bentuknya seperti ini. Pilihan A benar karena dia sama dengan ini. Pilihan yang B, ini sama dengan BX ditambah dengan sifat distributif lagi, YW plus ZW. Perkalian dua bilangan itu komutatif, jadi YW itu akan sama saja dengan WY. Jadi ini dan ini adalah sama, berarti ini benar. Yang C itu dengan menggunakan sifat distributif juga, ini menjadi WX plus WY ditambah dengan ZW, perkalian bilangan tadi komutatif, ini menjadi WZ. Jadi ini sama dengan ini. Yang D itu hanya WX saja. WX saja yang sama. Sedangkan di sini ada XYZ, padahal di sini tidak ada. Jadi ini salah. Sedangkan yang E ini sama saja dengan XW ditambah YW ditambah ZW. Karena perkalian bilangan tadi komutatif, ini bisa ditulis menjadi WX plus WY plus WZ. Jadi ini benar juga. Jadi di antara kelima pilihan ini yang tidak sesuai dengan ini atau nilainya tidak sama adalah yang D. Oke, selanjutnya diketahui bahwa 5 tahun yang akan datang, umur Andi adalah 2 kali umurnya 3 tahun lalu. Berarti umur Andi ditambah 5, artinya 5 tahun yang akan datang, adalah 2 kali umur Andi 3 tahun lalu. Amin 3. Ini yang menyatakan umur Andi 3 tahun lalu. A itu adalah umur Andi sekarang. Jadi kita hanya perlu menyelesaikan bentuk aljabar ini. Ini menjadi A plus 5 sama dengan 2A dikurang 6. Kita kumpulkan yang memuat A dan yang tidak memuat A. Ini menjadi 5, min 6 pindah ke kiri jadi plus 6. 2A, A dipindah ke kanan jadi min A. 11 sama dengan A. Jadi umur Andi sekarang adalah 11. Jadi yang ditanyakan umur 2 tahun lagi. Berarti jawabannya adalah 11 ditambah 2, yaitu 13 tahun. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Soal selanjutnya diketahui Dinda menghitung mulai angka 4, 8, 12, dan 16. Jadi Dinda menyebutkan angka 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kalau dilihat di sini, ini adalah barisan aritmatika yang masing-masing bertambah 4. Sedangkan NZ menyebutkan angka 31, 32, 33, dan 34. Ini juga barisan aritmatika dengan selisih 1 atau bertambah 1 ke suku berikutnya.
Enzi dan Dinda masing-masing menyebutkan angka secara bersamaan. Jadi 4 disebutkan bareng dengan 31, 8 disebutkan bareng dengan 32, 12 dengan 33, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah angka berapa yang mereka sebutkan bersamaan dan nilainya sama. Dengan menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali beda, di mana A menyatakan suku pertama dan B menyatakan beda. Jadi barisan Dinda itu adalah UN sama dengan A-nya adalah 4 ditambah N-1 kali bedanya adalah 4. Ini kalau dijabarkan menjadi 4 ditambah 4N-4 atau sama dengan 4N. Sedangkan NZ, UN sama dengan suku pertama 31 ditambah N-1 kali beda. Bedanya adalah 1. Jadi ini adalah 31 ditambah N dikurang 1 sama dengan 30 plus N. Mereka menyebutkan bersamaan dan bilangan yang sama. Artinya ini sama dengan ini. Jadi kita harus menyelesaikan 4N sama dengan 30 plus N. Ini dipindah ke sana menjadi 4N dikurang N sama dengan 30. 3N sama dengan 30. N nilainya adalah 10. Jadi Dinda dan Enzi akan menyebutkan bilangan yang sama ketika mereka sudah menyebutkan 10 bilangan. Jadi kita perlu mencari tahu U10 sama dengan kita bisa menggunakan ini maupun ini. Kita gunakan yang 4N saja, 4N. Jadi 4 dikali N-nya 10. 40. Jadi bilangan yang disebutkan bersamaan oleh Dinda dan Enzi dan nilainya sama adalah angka 40. Di mana angka itu disebutkan pada ucapan yang ke-10. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui bahwa Citra menjumlahkan 5 halaman buku yang berurutan. Dan diketahui jumlahnya adalah 100. Saya misalkan X adalah halaman terkecil. Karena jumlah dari 5 bilangan tadi adalah 100, maka halaman terkecilnya X, halaman berikutnya adalah X plus 1, halaman berikutnya adalah X plus 2, halaman berikutnya X plus 3, dan halaman yang kelima dihitung oleh Citra adalah X plus 4. Ternyata jumlahnya adalah 100. Jadi ini ada berapa X-nya? Ada 5. 5X ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 adalah 10 sama dengan 100. Jadi 5X sama dengan 100 dikurang 10. X sama dengan 90 per 5. Nilainya adalah 18. Jadi halaman terkecil yang dihitung oleh NJ adalah 18. Yang ditanyakan adalah total halaman buku adalah 20 kali dari angka halaman terkecil. Jadi total halaman itu adalah 20 kali halaman terkecil yang dihitung oleh Citra. Jadi dia adalah 20 kali 18. Jadi totalnya ada 360 halaman. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah tentang barisan bilangan. Kita tulis ulang dulu bilangannya. Ada angka 3, 5, 15, 4, 6, 24, 5, 7, 35, 6, dan titik-titik ada 2 bilangan. Kalau dilihat di sini, ada 3 subbarisan pada barisan utama. Kita tandai. Yang pertama adalah angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Ini masing-masing dari 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1,
5 ke 6 juga ditambah 1. Kemudian sub barisan yang kedua adalah 5, 6, 7, di mana ini ke sini tambah 1, 6 ke 7 juga ditambah 1, jadi 7 ke suku berikutnya harusnya ditambah 1. 7 tambah 1 adalah 8. Jadi titik-titik yang pertama nilainya adalah angka 8. Kemudian kita lihat sub barisan yang terakhir, yaitu ada angka 15, 24, dan 35. 15 ke 24 itu adalah ditambah dengan 9. 24 ke 35 itu ditambah 11. Jadi yang seharusnya ke sini adalah ditambah dengan 13. 35 ditambah 13 hasilnya adalah 48. Jadi titik-titik yang diminta nilainya 8 dan 48. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya diketahui barisan bilangan 1, 5, 14, 30, 55, dan titik-titik. Di sini hanya ada satu barisan saja. Jadi kita tandai polanya seperti apa. 1 ke 5 itu ditambah 4. 5 ke 14 itu ditambah 9. 14 ke 30 itu ditambah 16. 30 ke 55 itu ditambah 25. Di mana 4 di sini adalah 2 pangkat 2. 9 adalah 3 pangkat 2. 16 adalah 4 pangkat 2. 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi, dari 55 ke bilangan berikutnya itu ditambah dengan 6 pangkat 2 atau sama dengan 36. 55 ditambah 36 adalah 91. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya adalah tentang